Halo semuanya, setelah di part yang pertama kita udah bahas ada 8 saham yang dividen yield-nya gede yang bagus buat investasi jangka panjang. Di part yang kedua ini kita bakalan bahas ada 7 saham lagi yang juga dividennya gede dan bagus buat investasi. Tapi sebelum mulai, subscribe dan tekan lonceng notifikasi supaya kalian terus up to date sama channel Todopedia. Oke yuk langsung aja kita mulai. Oke, saham pertama di part yang kedua ini ada saham Selamat Sempurna atau SMSM. SMSM ini perusahaan manufaktur yang memproduksi komponen kendaraan sama komponen mesin industri. Nah, SMSM ini dividen yield-nya termasuk agak kecil sebenarnya, cuma 5%. Tapi kenapa SMSM ini gua masukin ke dalam list? Alasannya itu karena SMSM ini rutin bagi dividen 3-4 kali dalam setahun. Di sekitaran bulan Mei atau Juni, terus juga di bulan Agustus, terus September, dan terakhir di bulan November. Nah, dengan begitu, potensi compounding dividennya jadi lebih gede. Kenapa lebih gede? Karena katakanlah kalau SMSM ya bagi dividen di bulan Mei, Agustus, sama November misalnya, artinya kan dividen yang di bulan Mei itu bisa dipakai buat beli lagi sahamnya SMSM supaya dividen berikutnya di bulan Agustus itu jadi lebih gede. Terus dividen di bulan Agustus juga bisa dipakai buat nambah lagi sahamnya supaya di bulan November dividennya lebih gede lagi. Dan gitu juga seterusnya. Nah, SMSM yang rutin banget bagi dividen ini ternyata memang di backup sama kondisi balance sheet yang memang bagus banget. Dimana uang cashnya doang itu udah banyak dan lebih dari cukup untuk melunasin semua utangnya SMSM. Jadi SMSM ini bisa dibilang perusahaan yang bebas utang. Selain itu juga free cash flow sama operating cash flow-nya SMSM ini rutin positif dalam beberapa tahun terakhir dan juga dalam tren yang bertumbuh. Yang artinya SMSM ini bisa hasilin uang kas masuk dari operasional bisnisnya dan uang kas masuknya itu terus bertumbuh. Gak cuman itu aja, revenue sama profitnya SMSM juga trennya bertumbuh dan dengan tingkat pertumbuhan yang cukup bagus. Nah, kinerja SMSM yang bertumbuh ini juga ngebuat dividen yang mereka bagiin itu ikutan tumbuh dari beberapa tahun terakhir. Dan bahkan dari 18 tahun terakhir, mereka mampu untuk terus konsisten untuk numbuhin dividen yang mereka bagiin. Yang jadi indikasi kalau ke depannya nih, seiring dengan bisnis yang masih bertumbuh, dividennya juga bakalan ikutan tumbuh juga dan kalian bisa dapat dividen yield yang makin lama itu makin gede. Nah, jadi saham SMSM ini cocok untuk strategi dividend growth investing. Dan harga wajarnya saham SMSM dengan metode discounted cash flow itu harga wajarnya ada di 1.810. Yang artinya di harga yang sekarang ini masih cukup under value. Oke, next untuk saham yang kedua sama yang ketiga ada dua emiten alat berat yaitu UNTR sama Hexa. Nah, UNTR sama Hexa ini dividennya ada di 9,8% untuk UNTR sama 14,8% untuk Hexa. Yang mana ini dividen yield yang gede dan bisa jadi opsi untuk dividen investing. Nah, dividennya yang gede ini didukung dari kondisi balance sheet mereka yang lumayan bagus. Dimana current ratio-nya itu di atas 100% yang artinya utang jangka pendeknya itu udah bisa dilunasin. Terus untuk liabilities to equity, UNTR ini ada di bawah 100%, yang artinya ekuitasnya bisa ngelunasin utangnya, sedangkan untuk Hexa ada di 148%, yang artinya modalnya itu belum cukup buat ngelunasin utang. Jadi liabilities to equity-nya Hexa ini agak kurang bagus. Tapi menurut gua nggak apa-apa ya, seenggaknya kemampuan bayar utang jangka pendeknya ini masih bagus. Terus secara cash flow, free cash flow-nya mereka berdua ini dalam kondisi yang positif. Dan untuk Hexa ini trennya bertumbuh dari beberapa tahun terakhir. Dan ini kondisi cash flow yang cukup bagus, meskipun untuk Hexa ini ada beberapa kali dia hasilin free cash flow yang negatif. Jadi kondisi cash flow yang cukup bagus ini juga ngedukung mereka untuk bagi dividen yang gede. Terus kinerja bisnis mereka juga cukup bagus dengan revenue sama profitnya yang trennya bertumbuh dalam beberapa tahun terakhir dan juga dengan tingkat pertumbuhan yang cukup bagus di sekitaran 8-13% per tahun. Dan menurut gua, bisnis alat berat sama kontraktor ini di Indonesia punya prospek bisnis jangka panjang yang cukup bagus dengan adanya permintaan yang cukup besar ke sektor pertambangan, konstruksi, sama agribisnis. Meskipun untuk setahun ke depan ini prospeknya lagi kurang bagus dengan adanya permintaan alat berat yang mengalami penurunan, salah satunya akibat penurunan dari harga batu bara. Nah, dua saham ini secara harga wajar dengan metode min, per, dan PBV, untuk UNTR ini harga wajarnya ada di sekitar 36.300, sedangkan untuk Hexa ada di 6.086. Dan di harganya yang sekarang di tanggal 27 Mei tahun 2024, UNTR ini ada margin of safety 37%, yang artinya saham UNTR ini lagi under value.
Sedangkan untuk Hexa ini margin of safety-nya hampir nggak ada, alias Hexa ini pas ada di harga wajarnya. Oke, next untuk dua saham berikutnya ada dua saham perbankan yaitu BNGA sama BBNI. Nah, BNGA sama BBNI ini bagi dividen dengan yield itu di sekitaran 6-7%. BBNI di 5,9%, BNGA di 6,6%. Ini dividen yield yang agak kecil sebenarnya untuk dividen investing, tapi dua saham ini punya tingkat pertumbuhan laba bersih yang cukup bagus selama beberapa tahun terakhir. Dan menurut gua, kedepannya ya untuk BNGA sama BBNI, ini sebagai emiten bank, mereka ini punya potensi pertumbuhan yang cukup bagus ke depannya seiring dengan ekonomi Indonesia yang masih punya potensi pertumbuhan yang bagus. Itu juga ditambah dengan kinerja perbankan mereka yang cukup bagus dengan rasio bank mereka yang semuanya memenuhi kriteria minimal kecuali net interest margin atau NIM mereka yang agak kecil. Nah, kalau kita simulasiin ya dividennya untuk 10 tahun ke depan dengan asumsi pertumbuhan laba sebesar 8% per tahun dan dividen payout rasio itu 50% tiap tahunnya, kita bisa lihat di sini kalau untuk BNGA dengan kita hold sahamnya sampai 10 tahun ke depan, di tahun ke-10 nanti itu dividennya bakalan tumbuh mencapai dividen yield 15,2%. Sedangkan untuk BBNI ini dividennya tumbuh sampai mencapai yield itu sampai 12,8% di tahun ke-10. Yang mana ini dividen yield yang gede banget dan itu juga belum termasuk sama capital gain. Dan harga wajarnya saham BNGA sama BBNI kalau kita hitung dengan metode discounted dividend model dengan asumsi pertumbuhan kedepannya sama kayak tadi ya 8% per tahun dan asumsi dividen payout rasio itu 50% tiap tahunnya untuk kedepannya, kita dapat di sini harga wajar saham BNGA itu ada di 2.296, sedangkan untuk BBNI ada di 6.180. Yang mana di harganya yang sekarang, dua saham ini baik BNGA maupun BBNI ini masih cukup jauh di bawah harga wajarnya. Next saham berikutnya ada saham Demas. Saham Demas ini rutin banget bagi dividen dengan dividen yield yang gede. Dan dengan asumsi dividen yang dibagi tahun ini itu setara dengan tahun lalu, kita dapat dividen dengan dividen yield itu sampai 13,4%. Yang mana ini gede banget. Nah, Demas ini rutin bagi dividen itu 2 kali dalam setahun, biasanya di bulan Juli sama bulan Desember. Nah, dividennya Demas yang gede banget ini memang didukung dari kondisi balance sheet-nya Demas yang bagus banget. Dengan uang cash-nya aja udah lebih banyak dan lebih dari cukup untuk ngebayar semua utang-utangnya Demas. Gak cuman itu aja, Demas juga rutin hasilin uang kas masuk dari operasionalnya. Terbukti dari operating cash flow sama free cash flow-nya yang rutin positif dalam beberapa tahun terakhir dan trennya juga cenderung bertumbuh meskipun ada naik turunnya. Nah, Demas ini dari beberapa tahun terakhir mampu untuk numbuhin revenue sama profitnya dengan tingkat pertumbuhan yang lumayan bagus. Tapi Demas ini menurut gua kedepannya dia punya potensi pertumbuhan yang terbatas. Kenapa terbatas? Karena Demas ini dia bagi dividen dengan dividen payout ratio itu di sekitaran 90%. Bahkan di tahun-tahun sebelumnya itu sempat beberapa kali dia bagi dividen dengan payout ratio sampai 100%. Ini artinya labanya Demas itu nggak dipakai buat ekspansi bisnis atau seenggaknya mayoritas dari labanya itu nggak dipakai buat ekspansi bisnis dan langsung dibagiin aja ke investornya lewat dividen. Dan itu bisa jadi potensi penghambat pertumbuhan bisnisnya Demas untuk kedepannya. Jadi Demas ini potensi pertumbuhannya kecil bahkan bisa dibilang nyaris nggak ada. Dan strategi investasi di saham Demas ini yang paling bagus menurut gua itu memang lebih fokus ke dividennya dengan yield sekitaran 12-13% dan nggak berharap banyak dari capital gain. Dan ketika kita terima dividennya, caranya supaya keuntungan kita compounding itu adalah dengan kita beli lagi saham Demas dengan uang dividen yang kita terima. Nah, saham Demas kalau kita hitung harga wajarnya dengan metode discounted cash flow, dengan asumsi kalau Demas ini kedepannya sama sekali nggak tumbuh alias pertumbuhannya itu 0% per tahun, kita dapat di sini harga wajarnya saham Demas itu ada di 184. Yang artinya saham Demas ya di 160-an, 163, ini saham Demas termasuk under value. Dan kita ke saham yang terakhir ada saham BSSR. BSSR ini rutin bagi dividen dengan dividen yield yang gede banget di sekitaran 14-15%. Gak cuman itu aja, tapi dividen yang dibagiin itu juga dengan dividen payout rasio yang cuman 60%. Artinya dari laba yang dihasilkan sama BSSR tiap tahunnya, 60% itu jadi dividen dan 40% sisanya itu jadi uang yang disimpan untuk nantinya BSSR ini bisa investasi untuk ngembangin bisnisnya. Ini bagus ya, artinya nggak cuma dividennya aja yang gede, tapi dia juga masih ada punya uang, masih ada punya sisa uang yang dipakai buat ngembangin bisnis. Dividennya BSSR yang gede ini ditopang dari kondisi balance sheet-nya yang bagus, di mana current asetnya itu mampu untuk ngebayar semua current liabilities-nya.
Dan total equity-nya BSSR ini udah jauh lebih gede daripada total semua utangnya BSSR. Jadi BSSR ini bisa dibilang lebih dari mampu untuk ngebayar semua utangnya. Dan itu pertanda kalau kedepannya mereka masih mampu untuk terus bagi dividen dengan dividen yield yang gede. Selain itu, BSSR ini pertumbuhan bisnisnya luar biasa masif banget. Dengan revenue sama profitnya yang tumbuhnya kenceng banget, dan juga untuk volume penjualan batubaranya ini masih terus tumbuh dengan rata-rata pertumbuhan itu mencapai 16% per tahun. Free cash flow-nya juga mampu dijaga untuk tetap positif, yang artinya BSSR ini bisnis yang rutin hasilin uang kas masuk. Yang mana uang kas masuk inilah yang nantinya bakalan dipakai buat bagi dividen. Jadi memang dari kondisi balance sheet-nya yang bagus, plus juga dari kondisi free cash flow-nya yang positif, ini mendukung banget untuk BSSR ke depannya rutin bagi dividen dan dengan dividen yield yang gede. Sambil dia juga tetap punya uang yang dipakai buat ngembangin bisnis. Nah, bicara soal ngembangin bisnis, BSSR ini masih terus ngembangin bisnisnya diantaranya dengan eksplorasi tambang untuk nambah cadangan batubara, plus juga mereka mau nambah kapasitas produksi batubara supaya batubara yang dijual itu juga makin banyak dan itu bisa berimbas ke kenaikan revenue. Saham BSSR kalau kita hitung harga wajarnya dengan metode min, per, dan PBV, kita dapat harga wajarnya di sini ada di 4.560. Yang mana di harga sekarang, di harga 3.870, BSSR ini masih under value dan ada margin of safety di sekitaran 15%. Oke, jadi itu dia ya part yang kedua. Dan dari 7 saham di part yang kedua ini, kita bisa dapat dividen itu di bulan April, Mei, Juli, Agustus, September, Oktober, November, sama Desember. Dan kalau kita gabung sama saham-saham yang ada di part pertama, maka kita bisa dapat dividen itu hampir di setiap bulan kecuali di bulan Februari. Jadi ini dia ya 15 saham dengan dividen yield yang menarik buat investasi jangka panjang. Nah, 15 saham ini bisa kalian jadiin referensi kalau mau ngebangun satu portofolio investasi dividen investing untuk jangka panjang, di mana kita bisa dapetin penghasilan dividen di hampir setiap bulannya. Nah, portofolionya ini komposisinya terdiri dari 6 saham bank, 4 saham tambang batubara, 2 saham alat berat, 1 saham otomotif dan manufaktur, 1 saham holding company, dan 1 saham properti. Di sini gue sengaja ya pilih saham perbankannya itu paling banyak. Alasannya itu supaya kita juga dapat exposure yang gede ke sektor yang secara langsung kena dampak dari pertumbuhan ekonomi Indonesia yang menurut gue kedepannya masih bagus banget. Yang mana itu adalah sektor finansial. Oke, jadi sekian dulu ya videonya. Kalau kalian suka sama video ini, klik like, share ke teman kalian, dan kalian juga bisa kasih super thanks supaya bisa ngebantu channel ini untuk terus tumbuh. Disclaimer on ya, ini bukan perintah untuk jual beli saham, tapi cuman analisa dan opini gue aja. Keputusan ada di tangan masing-masing 100% dan pastiin tetap do your own research. Oke, kalau gitu gue pamit dulu dan sampai ketemu di video selanjutnya.